Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam hari ini. Ya, saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat karena perlindungan dan kasih Tuhan. Biarlah kita mau terus bawa pujian penyembahan kita kepada Tuhan agar hidup kita boleh terus berkenan di hadapannya. Mari kita datang kepada Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan, kami bawa persembahan kami. Kami bawa korban syukur kami bagimu malam ini. Apapun keadaan kami mau tetap bilang Tuhan baik. Engkau baik Tuhan, karena itu hanya Engkau yang kami butuhkan di dalam hidup kami. Sebab Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepada. Lebih lagi saudara datang pada Tuhan, katakan lebih dari segalanya, lebih dari ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada arti. Kami ingin lebih dekat, ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan, mengejar Engkau. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kita terus saudara mengejar Tuhan lebih dari segala-galanya di hidup kita. Lebih dari segalanya, kami ingin Engkau Tuhan. Yes, bilang pada Tuhan, emas, perak dan permata, emas, perak dan permata, tiada artinya Tuhan, arti
bersekutu denganmu. Amin. Denganmu jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami sembahkan. Terima kasih. Bersamamu kami jalani hidup kami Tuhan, karena perkenanan Tuhan itulah yang meneguhkan hidup kami. Di dalam kami menjalani melewati setiap persoalan badai hidup, hanya bersamamu Bapa kami dimampukan melewati segalanya di hidup kami. Karena itu kami berdoa, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Berikan kami perkenanan-Mu yang akan memampukan kami Tuhan untuk melewati badai hidup persoalan. Kami taruh harapan dan iman kami hanya kepadamu. Angkat tanganmu, katakan saudara, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu, perkenananmu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes, amin Tuhan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu besar melimpah Bapa. Bersamamu ya Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua Tuhan. Amin. Hanya perkenanan-Mu, perkenanan-Mu yang teguhkan hati. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah di hidup kami. Sebab itu kami menyembah-Mu. Kau yang layak Tuhan, Kau sumber kekuatan. Terima kasih Bapa, sebab Engkau mau berjalan bersama-sama dengan kami. Bersamamu Bapa, kami mau lewati semua hal di hidup kami Tuhan. Hanya perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah
Lebih lagi saudara, engkau yang sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan, katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Amin, amin. Perkenananmu Tuhan, perkenananmu yang teguhkan hatiku. Yes, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Terima kasih. Biar anugerah-Mu terus melimpahi kami Tuhan dengan kekuatan. Biar kami terus meneguhkan hati untuk memuji menyembah Engkau di sepanjang hidup kami. Sebab tidak ada tempat lain Tuhan untuk kami lari selain pada Tuhan. Engkau yang suci, Engkau yang layak untuk kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan. Bahwa kami terus ada di dalam bait-Mu, di dalam hadirat-Mu yang suci dan kudus ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan saudara, Kau saja, Kau saja yang suci. Kau layak terima glory, terima glory, amin. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, amin. Kau saja Tuhan. Lebih lagi katakan Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja Tuhan, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Tuhan, Kau saja, Kau saja, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci. Katakan Kau saja yang layak Tuhan, Engkau saja yang layak terima glory. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja, Kau saja yang layak.
Hanya Kau Tuhan yang layak, hanya Kau Tuhan yang layak. Terima sembah, terima pujian kami, terima glory. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau pilih kami Tuhan untuk datang di bait-Mu, Tuhan yang kudus, Tuhan yang ajaib. Bahkan kalau malam ini Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, kami tahu Tuhan Engkau menjadi jawaban bagi kami, firman-Mu yang sanggup meneguhkan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami percaya firman Tuhan sanggup mengubah hidup kami. Haleluya. Amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau, Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Iya, saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk, yang sudah dikirimkan. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi. Saya seorang ibu rumah tangga. Sekaligus saya juga memiliki 3 orang anak laki-laki dan saya menjalankan bisnis bengkel. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan semenjak saya ikut mesbah doa dan juga mesbah syukur. Ya, luar biasa penyertaan Tuhan. Saya punya suami yang hidup super power menurut egonya sendiri. Sudah lama saya menggumuli supaya suami ini berubah, Bu. Tapi kenyataannya tidak berubah-berubah. Setelah saya mendengarkan khotbah Ibu Debbie bahwa kita tidak boleh menuntut orang lain untuk berubah kalau diri kita sendiri belum berubah. Amin. Setelah saya merenungkan firman Tuhan yang Ibu sampaikan itu, hati saya dijamah oleh Roh Kudus dan saya dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa berubah. Dan saya juga terus mendoakan suami saya agar Tuhan Yesus sendiri yang menghajarnya dengan cara Tuhan. Karena saya sudah tidak sanggup lagi untuk memberi masukan-masukan dan ujung-ujungnya terus ribut-ribut. Bahkan dia selalu mau menang sendiri. Dan hajaran Tuhan tuh benar-benar terjadi, Bu. Begini ceritanya. Beberapa waktu yang lalu suami saya pulang dari luar pulau. Dan dia mengalami demam tinggi, menggigil. Lalu panas tinggi hingga hampir 40 derajat. Bahkan dia juga mengalami sesak napas dan kedua tangannya kebas. Saat itu kami serumah sudah panik mencari oksigen dan anak saya lari ke sana sini menerjang jalan raya yang sangat ramai. Dan puji Tuhan anak saya mendapatkan oksigen sebanyak 2 tabung. Tapi sesak napasnya pun belum kunjung sembuh. Di saat-saat demam tinggi itu dia merasa tubuhnya panas sekali. Dan rasanya seperti hidup dalam kekelaman gelap dan seperti nyawanya itu mau berpisah dengan raganya. Seperti sudah mau mati. Tapi di tengah-tengah kekelaman itu dia merasa dia melihat saya sebagai istri dan ketiga anaknya dan akhirnya nyawa itu seperti dikembalikan lagi. Sehingga dia tidak jadi pergi. Lalu suami kami bawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil bahkan dengan kecepatan tinggi karena kami takut tidak tertangani. Sesampai di rumah sakit diberi oksigen lalu dicek semua bagian dalam tidak terdapat penyakit apapun. Ya, dan semua baik, jantung, paru-paru bahkan lain-lainnya semua baik. Puji Tuhan, Bu. Dalam hati saya berkata itu artinya kamu harus kembali
untuk mengasihi Tuhan, mengasihi istri dan anak-anak. Setelah sampai di rumah, suami berkata kepada saya bahwa dia mau berubah. Oh, betapa senangnya hati saya, Bu, karena doa saya dijawab oleh Tuhan. Selama ini saya berdoa agar suami saya berubah, dan hari ini benar-benar Tuhan menjamah hati suami saya. Saya mengucap terima kasih kepada Tuhan dan juga kepada Ibu Debbie yang sudah menabur kebenaran firman Tuhan dan mengubah hati saya. Bahkan juga bisa mengubah suami saya melalui kuasa mujizat dari Tuhan yang luar biasa, yang masih memberikan kesempatan kepada suami saya untuk hidup dan mengasihi keluarga serta Tuhan. Terima kasih Ibu, maaf kalau kesaksian saya ini panjang. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Debbie dan seluruh tim Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur semakin diperluas. Amin, amin, amin. Terima kasih ya, kesaksiannya yang luar biasa sekali saudara. Iya benar, hari-hari ini biar kita terus mau berdoa, kita mau bawa dalam doa keluarga kita, ya bahkan suami istri yang belum bertobat. Beberapa waktu lalu juga kita mendengarkan kesaksian dari Bapak Arthur Kaunang. Bagaimana akhirnya istrinya terus berdoa sampai suaminya boleh bertobat. Jangan menyerah saudara, saya percaya kesaksian yang kita dengar dari Pak Arthur Kaunang itu sangat luar biasa ya. Di balik kesabaran istri, doa-doanya, akhirnya Tuhan menjamah suaminya dan sekarang diubahkan Tuhan bahkan menjadi hamba Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil ya. Ibu juga yang bersaksi malam ini, Ibu Evi ya. Puji Tuhan ya. Akhirnya Tuhan juga menjamah suaminya lewat penyakit, lewat sakit, dan di situ dia baru melihat bahwa ada anak-anak dan istri yang begitu mengasihi. Seringkali orang itu nggak sadar ya bahwa orang yang paling mengasihi dia itu adalah istrinya, bukan perempuan di luar sana, bukan pelakor ya, tetapi seringkali dia juga lupa diri. Makanya bagi para suami-suami yang mendengarkan hari ini bertobat, selama Tuhan beri waktu, ayo bertobat. Pesan saya ya selalu berputar di situ, bertobat. Kenapa? Waktu kita nggak banyak. Kita lihat keadaan dunia yang semakin bergelora hari-hari ini saudara, biarlah itu membuka mata kita melihat bahwa kita ada di hari-hari yang terakhir. Ya sebentar lagi firman demi firman akan digenapi, akhir zaman di depan mata kita. Mari kita bertobat, bagian kita hanya satu, bertobat. Gak usah ketakutan dengan apa yang terjadi, gak usah bingung dengan apa yang akan terjadi, tapi bagian kita ayo bertobat. Supaya ketika Tuhan datang kapanpun ya Tuhan datang, pengangkatan itu terjadi, kita nih layak ya untuk diselamatkan dan masuk di dalam perjamuan kudus anak domba Allah. Terima kasih Ibu yang sudah mengirim kesaksiannya. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Iya, dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Tuhan itu sengaja membawa bangsa Israel berputar untuk melewati yang menjauhi negeri orang Filistin saudara. Ya dikatakan di sana Tuhan membawa mereka berputar. Mereka ya dibawa Tuhan untuk ya tidak melewati negeri orang Filistin karena Tuhan tahu bahwa ya kalau mereka melewati daerah orang Filistin dan mereka akan diperangi, maka mereka akan berbalik lagi ke Mesir. Tuhan menuntun bangsa itu berputar. Ya dan akhirnya Tuhan juga menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bayangkan ya. Kalau malam ada tiang awan menerangi, kalau pagi ada siang ada tiang awan yang menutupi dari matahari, tapi malam ada tiang api yang menyinari ya sehingga mereka tidak gelap. Sebenarnya begitu luar biasa penyertaan Tuhan atas bangsa ini, tapi kita akan lihat ya apa yang mereka lakukan terhadap Tuhan. Sekarang kita lanjutkan Keluaran 14, Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang pertama, Keluaran 14 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot antara Migdol dan laut. Tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Ayat 3, maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Ayat 4, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga
Ya, hati Fir'aun dan seluruh pasukannya. Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Dan dikatakan di sana saudara, ayat yang kelima, ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu dan mereka berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita. Ayat yang keenam, kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Ayat 8, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun Raja Mesir itu sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara, ya tadinya kan memang mereka hanya meminta izin untuk mereka dapat menyembah, dapat membawa korban kepada Tuhan di padang gurun. Ya, dan akhirnya Fir'aun mengizinkan untuk mereka pergi. Tetapi ketika mereka bertujuan untuk pergi benar-benar meninggalkan tanah Mesir, akhirnya Fir'aun menjadi marah dan akhirnya dia mengejar. Ya, dan Tuhan membiarkan mengeraskan hati Fir'aun. Ya, kenapa saudara? Karena memang Fir'aun itu orang yang tidak mau mengenal Allah, ya, dan dia ditentukan untuk binasa. Makanya Tuhan mengeraskan hatinya. Hati-hati kalau kita ini menjadi orang yang tidak mau melihat Tuhan, tidak mau mengenal Tuhan, tidak mau peduli dengan hukum-hukum Tuhan, maka bisa jadi Tuhan mengeraskan hati seseorang sehingga orang itu memang ditentukan untuk binasa dan akan mati. Ya, dan akhirnya di situ dikatakan bahwa Fir'aun menyiapkan 600 kereta perang Mesir tanpa terelakkan. Ya, mereka akhirnya mendekati orang-orang Israel yang tidak berdaya, yang terjebak di antara gunung-gunung dan laut. Kereta-kereta perang itu masing-masing membawa 2 orang, seorang pengemudi dan seorang pertempur. Kereta-kereta ini terdiri dari tempat duduk yang terbuat dari kayu atau kulit yang ditempatkan di atas 2 roda dan ditarik oleh kuda-kuda. Ya, ini merupakan saudara kalau kita lihat bahwa kereta-kereta ini merupakan kebanggaan pada zaman dulu, adalah alat perang. Ya, dan ini kalau zaman sekarang sebagai pengganti tank, ya. Kalau kita sekarang orang perang itu pakai tank, tapi pada zaman dulu tuh kereta-kereta kuda, ya. Akan tetapi kekuatan kereta-kereta itu pun bukan tandingan untuk Allah yang akan menghancurkan seluruh kereta dan pasukan Mesir. Ya, makanya Alkitab berkata, celakalah orang yang mengandalkan kereta kuda, yang mengandalkan, karena itu bicara tentang alat perang pada zaman itu saudara, ya. Dan akhirnya Fir'aun mengerahkan 600 kereta, ya, serta orang perang, ya, bahkan orang pertempur dan pahlawan-pahlawannya untuk mengejar bangsa Israel yang tidak berdaya, yang terkurung di antara gunung dan laut. Dikerahkan semuanya, dikatakan di sana, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Mereka mengejar orang Israel, ayat yang ke-9, adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ayat 10, ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang-orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ia pasti tersusul karena orang Israel hanya berjalan kaki dan mereka naik kereta saudara. Ya, dan ketika orang Israel melihat bahwa tentara orang Mesir mendekat, mereka berseru-seru kepada Tuhan di dalam ketakutan mereka. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena lihat saudara, perhatikan, orang Israel berkata kepada Musa apa? Mereka berseru ketakutan, mereka berseru kepada Tuhan dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau buat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?
Bangsa Israel tidak mengerti rencana Tuhan. Ya, mereka tidak mengerti apa yang sedang Tuhan lakukan. Justru mereka mempersalahkan Musa. Mereka bilang, apakah karena di Mesir tidak ada tanah kuburan bagi kita orang Ibrani, sehingga engkau membawa kita untuk mati sama-sama di padang gurun ini? Apa yang sudah kau perbuat bagi kami? Ya, terjebak di depan laut, ya, di sekeliling gunung, menghadapi pasukan Mesir dari belakang. Ya, itu membuat mereka takut untuk terbunuh, saudara. Dan orang Israel berpikir bahwa mereka akan segera menemui ajalnya. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Tuhan yang menyertai mereka dengan tiang awan dan tiang api. Bahkan semua mujizat itu tidak cukup membuat mereka percaya dan melihat kuasa Tuhan yang besar dalam hidup mereka. Ya, orang Israel berpikir ya mereka akan segera mati semua setelah menyaksikan tangan Allah yang kuat membebaskan mereka dari Mesir. Ya, satu-satunya respon mereka adalah takut, ngomel, dan putus asa. Padahal mereka melihat dari 10 tulah yang sudah Tuhan kerjakan di Mesir, sampai ketika mereka keluar ada tiang awan dan tiang api yang menyertai, tetap saja bangsa ini keras kepala dan tetap tidak mau juga melihat kedahsyatan Tuhan dan memiliki iman. Ya, setidaknya mereka kan harusnya berkata, sedangkan di Mesir dulu kita melihat bagaimana Allah melakukan 10 tulah, membawa kita keluar. Bahkan setiap hari kita melihat ada tiang awan dan tiang api. Ayo kita percaya bahwa Tuhan akan meluputkan. Tidak, saudara. Demikian dengan kehidupan kita, seringkali kita ini sudah tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Kita tahu bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi berapa banyak orang Kristen yang memilih untuk pura-pura bodoh, pura-pura gak mau tahu, dan pura-pura tidak mau tahu tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan buat dalam hidup kita. Saudara, mari kita bertobat. Belajarlah mempercayai Tuhan, belajarlah mempercayai kuasa-Nya. Seberat apapun masalahmu, ya, seperti yang bangsa Israel alami, mereka melihat di depan mata mereka itu ada ajal kematian. Karena pasukan Mesir mengejar mereka, mereka pikir mati kita di depan laut. Mau lari kemana? Di depan laut, di pinggir gunung, di belakang tentara Mesir. Mungkin engkau sedang berkata hari ini, Tuhan, di depanku masalah yang sangat besar, hutang piutang. Di belakangku Tuhan, aduh ya, lihat rumah tanggaku yang sudah tidak mungkin. Kanan kiriku semua tidak ada jalan. Saudara, hari ini apa yang harus kita lakukan? Angkat imanmu, percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang pada kita harapkan dan doakan. Ya, mereka lupa mempercayai Tuhan karena mereka melihat orang Mesir itu datang dengan kuda-kuda yang begitu luar biasa. Ya, pahlawan-pahlawan dengan perang, mereka itu putus asa, ngomel, mereka takut. Ya, dan mereka kehilangan rasa percaya mereka kepada Tuhan. Apapun masalah kita, jangan pernah menyepelekan Tuhan, jangan pernah kehilangan rasa percaya terhadap Tuhan. Dalam susah maupun duka, mungkin engkau berkata, usahaku, aduh tidak ada jalan lagi. Yang Tuhan mau hari ini engkau merendahkan diri, berseru kepada Tuhan, supaya engkau melihat perbuatan tangan Tuhan yang besar. Bagi Tuhan menjawab masalah kita itu terlalu mudah, hanya semudah Dia berbalik telapak tangan, hanya semudah Dia berfirman. Ya, tapi yang menjadi sulit itu Tuhan mengubah sikap hati kita untuk mengerti rencana dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ya, mereka marah kepada Musa berkata, apakah karena di Mesir gak ada kuburan buat kami, sehingga engkau bawa kami ke padang gurun ini untuk kami mati bareng-bareng di sini dan kami dikubur di padang gurun ini? Ya, dan ayat 12 berkata, bukankah ini tempat kami, bukankah ini telah kami katakan ya kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada kami mati di padang gurun ini. Mereka lebih memilih menjadi budak seumur hidup daripada mereka harus mengalami tantangan yang berat untuk mati di padang gurun. Seringkali itu pun terjadi, saudara. Kita ini lebih suka memilih menjadi budak, diperhamba ya oleh sesuatu ketimbang kita ini ya sedikit berjuang membayar harga, tapi kita benar-benar menemukan kehidupan kita. Jangan mau diperbudak hari ini oleh apapun, termasuk uang, termasuk pekerjaan, apapun. Seringkali kita ini diperbudak sehingga kita kehilangan rasa damai sejahtera dan sukacita. Lihat, ya mungkin engkau sekarang sedang membayar harga, tapi percayalah di depanmu itu ada tanah perjanjian yang sedang Tuhan siapkan. Ya, jangan sesali apa yang terjadi hari ini, saudara. Jangan seperti bangsa Israel menyesali
Ya coba ya seandainya kita di Mesir terus ya enak, kita bisa makan minum padahal diperbudak. Ya jangan saudara, hanya demi kesenangan dagingmu engkau memilih untuk ya tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat yang ke-13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah ya keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ya diperlukan ada orang-orang yang menjadi ya penguat bagi iman kita yang mengingatkan akan firman Tuhan. Saudara bersyukur sekarang ya saudara bisa mendengarkan firman. Ya ketika saudara lemah tinggal dengar ya, dengar di YouTube, dengar khotbah-khotbah. Saya bersyukur hari ini ya saya mendengar ada orang yang berkata, sekarang aduh saya ini sudah hendak mau tanya siapa-siapa lagi Bu. Pokoknya tiap pagi saya bangun dengar Mesbah Syukur sudah dapat jawaban. Semua masalah saya sudah dijawab lewat khotbah-khotbah Ibu Debbie. Ya, seperti Musa yang menjadi jawaban bagi bangsa Israel. Ya, peganglah firman yang murni, saudara. Musa berkata kepada orang Mesir, ya tidak usah takut. Ayo berdiri tegap, melihatlah kepada Tuhan. Ya, karena orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi, sebab Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Saudara, ya ketika kita ini sungguh-sungguh berserah pada Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita, melawan musuh-musuh kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, masa depan yang rasanya rumit, ya lewat persoalan-persoalan hidup kita. Rendahkan dirimu di bawah kaki Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan itu sanggup, maka engkau akan melihat Tuhan akan berperang bagi kita dan kita hanya akan diam saja. Saudara, jangan biarkan engkau terjebak di dalam ketakutan, ya kegentaran sehingga engkau tidak lagi melihat Tuhan, ya. Orang Israel berpikir bahwa mereka akan menemui ajal sehingga mereka memilih untuk tidak percaya kepada Allah. Tetapi mari kita belajar hari ini saudara, ya. Kita melihat kepada Tuhan. Bangsa itu ya akhirnya mereka saling bermusuhan dan putus asa. Tetapi Musa mendorong semangat mereka untuk melihat cara Allah yang ajaib untuk membebaskan mereka. Musa memiliki sikap positif ya. Ketika tampak seolah-olah mereka terperangkap, Musa berseru kepada Allah, meminta campur tangan Tuhan ya. Dan kita mungkin hari ini dikejar oleh tentara ya, dikejar oleh apa? Ya dikejar oleh masalah, persoalan, oleh apapun juga. Mari saudara kuatkan hati dan imanmu, berdirilah teguh dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Mari kita mau merenungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami belajar hari ini bagaimana Tuhan lewat perjalanan dan kehidupan bangsa Israel. Kami juga belajar, seringkali di depan kami ada laut, di sekeliling kami ada gunung, di belakang kami ada tentara-tentara yang rasanya persoalan begitu menghadang kami. Namun hari ini kami belajar, ya kami tidak ingin seperti bangsa Israel yang akhirnya mereka saling menyalahkan, mereka saling komplain dan mereka bahkan menyalahkan Tuhan, menyalahkan rencana Allah. Kami tahu Tuhan tidak pernah salah, kamilah yang seringkali tidak mengerti. Karena ketakutan, karena kami ingin daging kami yang nyaman. Tuhan ajar kepada kami untuk tidak berjalan dengan kenyamanan kami, kedagingan kami. Tapi sekalipun kami harus diproses, mungkin berat hari-hari ini. Ajarkan kepada kami untuk terus melihat kepada rencana Tuhan yang besar. Kalau hari ini Tuhan anak-anak-Mu sedang diproses, tetapi itu membawa kepada jalan-Mu, kami rela Tuhan agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan setiap keluarga demi keluarga, rumah tangga, apapun yang mereka hadapi, yang mereka alami hari-hari ini. Tuhan tolong campur tangan suami, istri, anak-anak hidup takut Tuhan. Kami berdoa Bapa, semua hal-hal yang membuat kami Tuhan akhirnya jatuh sehingga kami juga sakit, kami berdoa dalam nama Yesus, kami mau buang segala hal-hal yang tidak berkenan agar kami boleh dikuatkan dan dipulihkan. Berkati setiap mereka yang sakit apapun juga hari ini kami perkatakan di dalam nama Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Letakkan tanganmu di bagian yang sakit saudara dan perkatakan dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan Engkau yang sanggup menyembuhkan, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, mereka yang terus setia dan mencari wajah-Mu Tuhan, turut bekerja
bekerja mendatangkan kebaikan. Dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, ampuni dosa pelanggaran kami hancurkan patahkan setiap serangan kuasa kegelapan. Anak-anakmu yang terikat dengan masalah persoalan berat hidup yang berat, yang beban yang berat, Tuhan jamah dan lawat. Tuhan lepaskan dari ikatan-ikatan, Tuhan kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, dosa-dosa yang tidak berkenan pada Tuhan kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Lepaskan tali-tali kuk, belenggu-belenggu perbudakan yang terikat dengan amarah, kepahitan, kebencian terhadap siapapun. Hari ini kami perkatakan dalam nama Yesus, kami lepaskan pengampunan karena menyimpan amarah, kepahitan tidak ada gunanya bagi kami, hanya membawa penyakit dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, kami lepaskan pengampunan. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka yang terikat dengan minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang, narkoba, obat-obat tidur, obat penenang. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, lepaskan. Terikat dengan judi, yang terikat dengan game-game online, kami berdoa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang menghimpit kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau lepaskan setiap anak-anak-Mu Bapa. Berkati setiap yang hari ini Tuhan rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Yang ingin menjual aset, yang bermasalah dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Engkau Tuhan berikan jalan keluar-Mu ya Bapa. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapa yang terus bergumul untuk setiap kehidupan dan yang berkekurangan, yang ingin mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan, berkati Tuhan supaya kami boleh melihat pekerjaan Tuhan yang besar di hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mengangkat tangan buat Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Kami patahkan, hancurkan segala keinginan-keinginan orang jahat yang coba mengganti ideologi Pancasila dengan sesuatu yang lain yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami gagalkan setiap rencana jahat atas bangsa ini, kami tolak dalam nama Yesus. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri. Tuhan kami berdoa orang-orang yang takut akan Tuhan yang akan berdiri di atas bangsa dan negara ini ya Bapa. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia berseru dari Sabang sampai Merauke. Tuhan jadikan bangsa kami adalah bangsa yang bertobat, meninggalkan dosa, kembali kepada jalan Tuhan. Hujan pertobatan tercurah atas Indonesia. Orang-orang boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan berkati juga Bapa tanahnya, udaranya, airnya, lautnya, pertanian, perkebunan, perikanannya. Kami berkati pertambangannya. Indonesia menjadi negara yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan terus memberkati juga 5 benua yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan berkati. Bahkan semua bangsa-bangsa yang sedang bertikai dalam perang, teroris-teroris Tuhan yang terus mencekam hari-hari ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah dan lawat Tuhan. Engkau yang menguasai setiap hati manusia. Terima kasih Bapa untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang berat-berat Engkau beri kelegaan. Kami mengangkat tangan kami malam ini untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.